Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sehat, Rumah Sakit Slamet Riyadi semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya hari ini. Kembali bersama saya, Dr. Diana Eleonora. Kita akan membahas topik-topik yang menarik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ERAKS. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk ibu-ibu yang akan melahirkan itu ada dua metode. Satu dengan seksio cesaria, yang satu lagi dengan cara normal. Nah, yang kita bahas kali ini adalah dengan seksio cesaria. Biasanya pasien-pasien itu merasa takut nih kalau misalnya mereka ada indikasi untuk dilakukan seksio cesaria, mereka akan merasa takut untuk pos tindakannya. Jadi pasien khawatir bahwa akan merasakan nyeri yang lama, penyembuhannya lama. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang dokter yang ganteng, ya dok, terkenal. Nah, namanya adalah Dokter Adi, spesialis anestesi. Kenapa kita undang beliau? Karena kita akan kupas tuntas tentang ERAKS hari ini bersama dengan beliau. Selamat pagi, dok. Pagi, dokter. Sehat ya, dok ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Oke, dok. Supaya mempersingkat waktu, saya akan mencoba memulai acara ini ya, dok. Dok, kalau boleh tahu, ERAKS itu apa sih, dok, sebenarnya? ERAK ya, dok. Jadi ERAK itu ini, dok, salah satu layanan di Rumah Sakit Slamet Riyadi. Jadi untuk mendukung pada pasien yang menjalani operasi SC sesar, yang tujuannya adalah pasien dapat pulih dengan lebih baik. Itu sih tujuannya. Nah, kalau kepanjangannya apa, dok? Itu, dok, kepanjangannya Enhanced Recovery After Caesarean Surgery. Jadi pemulihan yang lebih baik pada pasien sesar, operasi sesar. Oh gitu, dok. Jadi pasien-pasien yang pasca seksio cesaria itu pemulihannya akan jadi lebih cepat gitu ya, dok, kalau pakai metode ERAKS ini, dok, lebih nyaman, tidak nyeri, pengalamannya lebih menyenangkan. Nah, ini ERAKS ini sudah ada di Indonesia sudah berapa tahun, dok? Itu sudah lama sebenarnya ERAK itu. Jadi sebenarnya ERAK itu merupakan sebuah metode yang rangkaian pembiusan dan analgetik atau menghilangkan rasa sakit pada pasien sesar. Jadi pada hakikatnya sudah kita laksanakan, dok, setiap pembiusan sesar itu. Tapi kan lebih populernya dijadikan satu sebagai ERAKS itu. Gitu. Sebenarnya sudah sehari-hari sudah kita lakukan. Oh gitu. Jadi istilah ERAKS itu baru, katakanlah baru ngetren kurang lebih 3-5 tahun belakangan ini ya, dok? Ya, sekitar 3-5 tahun dan lebih, kadang lebih ke branding ya, dok. Jadi lebih lebih populer. Terus pasien jadi lebih tidak takut untuk melaksanakan operasi. Karena rasa sakitnya minimal tadi ya, dok, ya. Minimal. Nah, terus kalau saya dengar dari pasien-pasien gitu ya, dok, katanya pagi operasi sorenya udah jalan. Itu benar nggak sih, dok? Ya, benar, dok. Jadi kan itu merupakan metode ya, dok, serangkaian teknik pembiusan dan menghilangkan rasa sakit pada pasien. Jadi diharapkan segera setelah operasi itu pasien bisa mobilisasinya bagus. Jadi bisa segera duduk, obat biusnya juga cepat habis, tapi efek analgetiknya anti nyerinya panjang. Jadi pasien setelah operasi tidak sakit, bisa aktivitas, bisa duduk, bisa menyusui bayinya, bisa makan minum normal, bahkan bisa berjalan. Cuma tidak sampai berlebihan ya, dok, mungkin ya, dok. Tetap ada bekas operasi yang harus dijaga. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya nih, dok. Saya dulu waktu melahirkan SC itu harus nunggu kentut dulu nih, baru boleh jalan, baru boleh mika-miki gitu ya. Mika-miki dulu ya, baru boleh jalan. Nah, kalau dengan ERAKS ini gimana, dok? Oh, ERAKS tidak, dok, tidak. Jadi sebelum operasi pun untuk puasanya tidak sepanjang klasik operasi yang biasanya, dok. Jadi puasa makan berat sebelum operasi itu kan 6 jam sebelum operasi ya, dok. Nah, kalau untuk 2 jam sebelum operasi masih bisa minum, dok, minum manis, tapi yang bening, cairan bening yang manis seperti teh manis atau sirup gitu. Oh, yang manis boleh ya, dok, ya? Boleh, air bening. Gitu. Jadi bukan jus yang ada padatannya, tapi bening teh manis mungkin, sirup gitu bisa. Kalau dulu kan harus
air putih ya dok, Ya. puasa minum air putih lah minimal. Dan setelah operasinya dokter, jadi setelah operasi pasien di ruang recovery, setelah pembiusan itu, setelah pembiusan mulai hilang, di ruang recovery itu bisa langsung makan permen atau makan coklat gitu. Jadi yang pertama untuk mengurangi risiko hipoglikemik dan peristaltik ususnya cepat pulih dok. Wah itu yang enak ya dok ya. Kadang tersiksa ya dok kalau misalnya habis operasi mesti nunggu kentut dulu baru mika-mik itu. Iya. Rasanya tersiksa. Nah, syukurlah kalau memang di Rumah Sakit Slamet Riyadi sudah ada metode ERAX ini ya dok. Jadi pasien-pasien juga akan sangat terbantu ya dok yang SC. Oke dok. Nah mungkin sederet sehat Rumah Sakit Slamet Riyadi bertanya-tanya, kita ngomongin ERAX, metode salah satu metodenya untuk sesaria, tapi kok yang diundang dokter anestesi bukan dokter obgyn. Nah mungkin ada yang bertanya begitu ya dok. Nah sebenarnya apa sih peran dokter anestesi itu dok dalam sebuah proses seksiosesaria terutama dengan metode ERAX ini dok? Ya, jadi karena ERAX itu merupakan suatu rangkaian dari metode untuk menghilangkan rasa sakit dan pemulihan yang lebih baik dokter. Jadi selain dokter obgynnya yang berperan pada proses operasinya, dokter anestesi sangat berperan dok, karena dari pembiusannya menghilangkan rasa sakit itu ranahnya dokter biusnya. Jadi dokter anestesi dari mulai sebelum operasi kita sudah melakukan edukasi dokter. Yang pertama edukasi dulu, jadi pasien paham apa yang akan dijalani, operasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, nanti setelah operasinya seperti apa. Jadi dengan yang pertama itu dengan pasien sudah siap, sudah mengetahui apa yang akan dijalani, pasien akan lebih bisa menerima. Jadi kan kita tidak, misalnya pasien itu tidak edukasi yang baik, itu pasien kan kadang kaget ya, kok sakit, kok sesek seperti ini waktu operasi. Jadi edukasi itu pertama penting. Lalu yang kedua, sebelum operasi juga sudah kita mulai berikan analgetiknya, anti nyeri. Jadi ibaratnya sudah kita berikan landasan dulu. Jadi waktu operasi dan setelah operasi kita lanjutkan anti nyerinya itu sehingga bertahan dan lebih kuat. Lalu untuk waktu pelaksanaan operasinya, pembiusannya, lah ini perannya sangat besar untuk dokter anestesi dok. Yang pertama, dokter anestesi memilih jarum yang digunakan untuk pembiusan itu yang lebih kecil. Jadi efek traumatisnya, trauma ke jaringan dan ke pasiennya lebih kecil. Lalu kami memilih agen obat dan dosis yang minim dok. Jadi obat biusnya minim, sehingga segera setelah operasi itu sudah mulai hilang. Jadi pasien mungkin operasi setengah jam sampai 1 jam, kakinya sudah mulai bisa gerak. Tetapi analgetiknya menghilangkan rasa sakitnya atau mengurangi rasa sakitnya bertahan lama. Biusnya memang cepat hilang, tapi analgetiknya bertahan lama, mungkin sampai 24 jam itu tidak nyeri atau nyerinya minimal. Lalu setelah operasi, jadi kita lanjutkan anti nyerinya. Kita memakai multimodal anestesi, jadi ada yang intravena, obatnya masuk di infus, ada juga teknik yang kita suntikkan obat bius di dinding perut kanan kiri, biasanya disebut TAP block ya, mungkin yang sekarang populer itu ERAX plus TAP block. Padahal TAP block itu juga kalau kami pakai itu merupakan rangkaian dari ERAX-nya, jadi bukan berdiri sendiri. Nah, setelah operasi juga nanti kita lanjutkan obat anti nyerinya di bangsal. Jadi setelah operasi pasien nyerinya terkontrol minimal, pasien bisa mobilisasinya cepat, bisa beraktivitas, bisa beristirahat dengan lebih baik. Jadi pemulihannya pasti diharapkan lebih baik. Oke, jadi jelas ya dok, perbedaan peran antara dokter obgyn dan dokter anestesi itu jelas ya dok ya gitu. Nah untuk ERAX sendiri, apakah semua dokter anestesi bisa melakukan atau harus ada dokter anestesi dengan kompetensi tertentu dok? Kalau untuk ERAX sebenarnya semua dokter anestesi bisa ya dok ya. Tapi kan ibaratnya bius itu atau anestesi itu tetap seni ya dok. Jadi kita ERAX misalnya pilihannya analgetik post-opnya kita suntikkan dengan TAP block dok. Itu kan butuh keterampilan khusus. Pakai USG, kita lihat disuntikkan obat di antara dinding perut kanan kiri, itu kan butuh
keterampilan ya dok. Jadi mungkin ada ya berbeda-beda gitu kemahirannya. Oh, artinya semua dokter anestesi sebenarnya bisa ya Bisa. dok untuk melakukan erax ya. Berarti kalau misalnya dokter Adi ada pasien di Rumah Sakit Slamet Riyadi nih, sederet sehat semua, misalnya pengen operasi seksio sesaria plus erax, berarti bisa ya dok dilakukan Bisa. ya dok ya. Nanti ketemunya sama dokter ya dok ya. Iya. Oke. Nah, kemudian dok, berarti bisa diambil kesimpulan tadi ya dok dari awal pembicaraan kita tentang erax. Kira-kira perlu digarisbawahi lagi nih dok, keuntungannya menggunakan metode erax itu apa dok? Jadi keuntungannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya dokter, intinya erax itu ibunya pasien dapat pulih dengan lebih cepat. Pemulihan lebih cepat. Jadi pasien bisa beraktivitas dengan lebih cepat, beraktivitas mobilisasi lebih cepat, baik, mobilisasi lebih baik. Kemudian yang ketiga dok? bisa memberikan ASI. Pasti kalau ibunya nyeri mungkin tidak nyaman, setelah operasinya nyeri pasti tidak tenang memberikan ASI. Oh iya ya, jadi bisa cepat memberikan ASI sehingga bonding dengan bayi juga bisa lebih cepat ya dok ya. Oke, kemudian yang keempat dok? Oh, habis sesar bisa dandan foto-foto dok. Oh, bisa eksis ya dok ya. Iya, Bisa kalau nyeri udah tiduran aja gini gitu dok. bisa langsung upload Bisa, Instagram ya dok, bisa. media sosial. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan lebih banyak manfaatnya dengan menggunakan erax ini ya dok, lebih manfaatnya untuk ibu ya dok yang melahirkan, sehingga ibu ini nggak harus lama berbaring, cepat mobilisasi yang tadi ya dok ya. Kemudian erax ini aman nggak sih dok? Aman erax. Aman. Akan tetapi ya itu dok, sebelum kita melakukan erax kita ada screening dulu. Pasien apa yang bisa dilakukan erax, apa yang tidak. Jadi kita tetap pertimbangkan, oh ini manfaatnya lebih besar daripada tidak dilakukan gitu dok. Misalnya ini pasien ada SC, sesar emergency dokter. Jadi targetnya life saving dok. Jadi eraxnya nanti dulu, kita life saving dulu. Atau pasien yang mungkin ada kontraindikasi untuk tindakan atau obat yang kita gunakan, ya tidak kita pakai. Jadi pastinya kalau sudah screening kita pilih pasien yang bisa kita lakukan erax, ya pasti manfaatnya pasti lebih bagus daripada tidak erax. Oke. Jadi yang akan kita sampaikan melalui podcast kali ini untuk sederet sehat semua adalah bahwa di Rumah Sakit Slamet Riyadi sudah bisa dilakukan tindakan seksio sesaria dengan menggunakan metode erax. Akan tetapi bila sederet sehat ingin melakukan seksio dengan erax ini, yang pertama disampaikan dulu ke dokter objinnya kalau ingin melakukan tindakan SC dengan erax. Yang kedua, mungkin dari dokter objin akan merefer pasien ke dokter anestesi ya dok, untuk konsultasi awal lebih dahulu ya dok, kira-kira indikasinya bisa atau enggak. Iya ya dok ya gitu. Jadi memang nggak semua pasien Tidak bisa, semua pasien. ada indikasi tertentu ya dok ya. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan hari ini dalam podcast kita. Untuk ibu-ibu hamil yang saat ini sedang hamil, baik di trimester 1 maupun trimester 2 dan 3, dipersiapkan kehamilannya dengan baik. Jangan lupa selalu kontrol ke dokter objin, dan jika ingin melakukan seksio sesaria dengan metode erax, bisa menghubungi dokter objin atau pendaftaran rumah sakit untuk selanjutnya diatur jadwal ketemu dengan dokter anestesi, yaitu dokter Adi. Baik, terima kasih banyak dokter Adi atas penjelasannya hari ini, berkenan hadir di podcast kami. Semoga podcast kami kali ini membantu sederet sehat untuk mengenal metode erax, kelebihan dan kekurangannya. Demikian dari kami, saya Dr. Diana undur diri, juga Dr. Adi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.